Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, tiada kalimat yang paling indah kita ucapkan melainkan kalimat puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan hari ini masih memberikan kita berupa nikmat kesehatan sehingga kita diperjumpakan kembali dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga keberkahan salawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita selamat ke dunia wal akhirah. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, di waktu yang sangat terbatas ini, maka saya akan membawakan materi mengenai 4 perkara orang yang dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan akan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bertanya-tanya, siapakah orang yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan akan tetapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang pertama, golongan orang yang tidak diampuni dosanya ketika diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan, yaitu adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Boleh jadi ada di antara kita yang sudah membentak kedua orang tua kita, yang sudah memaki kedua orang tua kita, bahkan memutuskan tali silaturahmi kita kepada kedua orang tua kita karena perbedaan, beda pendapat dan lain-lain sebagainya. Maka di dalam bulan suci Ramadan, alangkah mulianya, alangkah baiknya jikalau kita mendatangi kedua orang tua kita untuk meminta maaf kepadanya. Percuma kita melaksanakan malam-malamnya sholat tarawih, tadarrus Al-Quran dan lain-lain sebagainya jikalau kita berdosa kepada kedua orang tua kita. Lalu golongan yang kedua yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya ketika diperjumpakan kembali dengan bulan suci Ramadan, yaitu adalah orang yang memutuskan tali silaturahminya kepada sesamanya manusia. Nah, ini juga yang jadi problema kita sekarang. Kita boleh beda pendapat, kita boleh beda pilihan, akan tetapi jangan karena kita beda pendapat, beda pilihan sehingga kita memutuskan tali persaudaraan kita kepada sesama manusia. Khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik di antara kita yaitu adalah yang bermanfaat kepada sesama manusia. Bagaimana mungkin kita bisa saling memanfaatkan, saling menolong dalam kebaikan jikalau silaturahmi kita terputus? Lalu yang ketiga, golongan yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berpapasan dengan diperjumpakan kembali dengan bulan suci Ramadan, yaitu adalah yang selalu minum minuman khamar. Ini juga banyak di antara kita, atau bahkan di pedesaan yang notabene di pos dan lain-lain sebagainya, bukannya tadarus Al-Quran, bukannya pergi ke masjid, akan tetapi dia mabuk dan lain-lain sebagainya. Maka di dalam Al-Quran, di setiap pekannya, di setiap Jumat, khatib selalu memberikan pesan atau ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah,
Bertakwalah kepada Aku dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah mati, janganlah engkau kembali kepada Aku, kata Allah, kecuali dalam keadaan wa antum muslimun, dalam beragama muslim. Lalu yang keempat atau yang terakhir, golongan orang yang tidak akan diampuni dosanya ketika dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, yaitu adalah orang yang mempunyai sifat iri dan dengki. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya manusia, yang namanya makhluk Allah itu sudah memiliki rezekinya masing-masing. Apa yang perlu kita irikan? Apa yang perlu kita sehingga kita bisa iri kepada sesama manusia? Sedangkan manusia memiliki rezekinya masing-masing. Maka apa pesan salah satu Andre Gurutta Allah yarham Andre Gurutta sanusi baco? Ia mengatakan bahwasanya masalah umat sekarang yaitu bukan lagi kita kekurangan orang yang pintar, bukan lagi kita kekurangan orang yang cerdas, yang memiliki pengetahuan yang tinggi, yang memiliki gelar yang panjang. Akan tetapi masalah umat sekarang yaitu betapa banyak orang yang tinggi sekolahnya, betapa banyak orang yang panjang gelarnya, memiliki kedudukan yang tinggi, akan tetapi tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, sehingga apa yang terjadi di mana-mana ada sifat iri dan dengki. Sebagai kesimpulan, pada kesempatan yang sangat singkat ini, yakni jikalau ada di antara kita termasuk di dalam golongan 4 golongan ini, maka harus kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa demikian? Jangan sampai Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir bagi kesempatan usia yang Allah berikan kepada kita semua. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.